Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya mau ke Australia dan kebetulan saya memiliki ide untuk mengepang rambut saya karena sudah berlangganan dengan mbaknya yang lagi hamil 6 bulan. Maka saya putuskan untuk memanggil mbaknya di hotel saya menginap. Hotel saya menginap ini di dekat Bandara Internasional Airport, yaitu I Gusti Ngurah Rai di Bali. Kali ini saya memiliki ide untuk mengepang rambut saya dibagi menjadi dua, dan itu ada tambahan benang putih, dan kebetulan saya request untuk menzigzag rambut saya di bagian tengah sampai ke belakang. Kenapa rambut putih? Karena baju saya kebetulan berwarna putih agar tidak terkesan mencolok, jadi rambut sama baju aku samain. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak asal usul kepang? Kepang adalah kayak rambut komplek yang dibentuk dengan menjalin 3 atau lebih helai rambut. Mengepang telah digunakan untuk menata dan menghias rambut manusia dan hewan selama ribuan tahun di berbagai budaya di seluruh dunia. Versi yang paling sederhana dan umum dari kepang adalah struktur datar padat dengan 3 untaian rambut. Pola yang lebih kompleks dapat dibentuk dari jumlah untaian yang berubah-ubah untuk menciptakan rentang struktur yang lebih luas. Contohnya seperti kepang ekor ikan, kepang 5 untai, kepang tali, kepang Prancis, dan kepang air terjun. Unik-unik ya namanya. Struktur ini biasanya panjang dan tipis dengan masing-masing untai berfungsi dengan komponen dalam pola zigzag ke depan melalui masa tumpang tindih dari satu untaian ke untaian yang lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan proses menenun yang biasanya melibatkan 2 kelompok untaian tegak lurus dan terpisah. Kali ini mbaknya sudah menzigzag rambut saya, dan sekarang dia memberi gel pada rambut saya agar lebih tertata, lebih rapi, dan rambut tumbuhnya yang kecil-kecil itu ikut terkepang. Melanjutkan dari cerita kepang, reproduksi kepang rambut tertua yang diketahui dapat dilakukan sekitar 30.000 tahun yang lalu, yaitu Venus dari Willendorf yang sekarang dikenal di dunia akademis sebagai wanita Willendorf adalah patung wanita yang diperkirakan dibuat antara sekitar 25.000 tahun sampai 28 tahun sebelum Masehi. Walaupun diperdebatkan apakah dia memakai rambut yang dikepang atau semacam keranjang anyaman di kepalanya atau tidak, sementara Venus dari Brasempau diperkirakan berusia sekitar 25.000 tahun dan seolah-olah menunjukkan gaya rambut dikepang. Contoh lain dari asal yang berbeda ditelusuri kembali ke situs pemakaman yang disebut Saqqara yang terletak di Sungai Nil selama dinasti pertama Firaun Menes. Meskipun Venus dari Brasempau dan Willendorf mendahului contoh-contoh ini sekitar 25.000 tahun sampai 30.000 tahun. Selama zaman perunggu dan zaman besi, banyak orang di timur dekat Asia Kecil, Kaukus, Mediterania Timur, dan Afrika Utara seperti bangsa Sumeria, Elam, dan Mesir kuno digambarkan dalam seni dengan rambut dan janggut yang dikepang atau disepuh. Ada juga tubuh rawa yang ditemukan di Eropa Utara dengan gaya rambut dikepang yang berasal dari zaman besi. Nah, sekarang mbaknya sudah masuk di posisi
depan sebelah kiri rambut saya, dan dia sudah memakaikan tambahan bola khusus untuk braiding. Seperti benang begitu. Kita lanjut di sejarah. Di dunia perkepangan, di beberapa daerah, kepang adalah alat komunikasi. Sekilas seseorang dapat membedakan banyak informasi tentang orang lain, seperti apakah mereka sudah menikah, berkabung, atau usia pacaran hanya dengan mengamati gaya rambut mereka. Kepang adalah sarana stratifikasi sosial. Gaya rambut tertentu menjadi khas untuk suku atau negara tertentu. Gaya lain memberitahu orang lain tentang status individu dalam masyarakat. Orang-orang Afrika seperti orang Himba dari Namibia telah mengepang rambut mereka selama berabad-abad. Di banyak suku Afrika, gaya rambut unik dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap suku. Pola kepang atau gaya rambut dapat menjadi indikasi komunitas, usia, status, perkawinan, kekayaan, kekuasaan, posisi sosial, dan agama seseorang. Pada 3 Juli 2019, California menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang melarang diskriminasi atas rambut alami. Gubernur Gavin Newsom menandatangani Undang-Undang Crown menjadi undang-undang yang melarang pengusaha dan sekolah mendiskriminasi gaya rambut seperti gimbal, kepang, afro, dan tikungan. Kemudian pada tahun 2019, RUU Majelis 07797 menjadi undang-undang di negara bagian New York, yaitu melarang diskriminasi ras berdasarkan rambut alami atau gaya rambut. Mengepang secara tradisional merupakan seni sosial karena waktu yang dibutuhkan untuk mengepang rambut. Orang sering menyempatkan diri untuk bersosialisasi sambil mengepang dan mengepang rambut. Ini dimulai dengan para tetua membuat simpul dan kepang sederhana untuk anak-anak yang lebih kecil. Anak-anak yang lebih besar menonton dan belajar dari mereka, mulai berlatih pada anak-anak yang lebih kecil dan akhirnya mempelajari desain tradisional. Ini membawa tradisi ikatan antara orang tua dan generasi baru. Ada beberapa jenis gaya rambut kepang yang berbeda, termasuk pada umumnya kepang Prancis, cornrow, dan kepang kotak. Gaya rambut yang dikepang juga dapat digunakan dalam kombinasi dengan atau sebagai alternatif untuk ikatan yang lebih sederhana, seperti kuncir kuda atau kuncur biasa. Mengepang rambut dapat juga dilakukan dengan menambah ornamen seperti manik-manik atau ekstensi rambut. Teknik kepang juga digunakan untuk mempertunjukkan surai dan ekor kuda untuk ditampilkan seperti di polo dan polo cross. Di India, mengepang adalah hal umum yang di daerah pedesaan atau perkotaan. Anak-anak perempuan sering melihat mengenakan kepang kembar terutama di sekolah, meskipun sekarang menjadi kurang umum. Gadis-gadis muda biasanya memiliki satu kepang panjang. Wanita yang sudah menikah memiliki sakul yang terkadang dikepang. Kepang telah menjadi bagian dari budaya Afrika dan generasi ke generasi. Kepang biasanya dilakukan lebih ketat dalam budaya Afrika daripada yang lain. Meskipun ini menyebabkan gaya rambut khas bertahan lebih lama, itu juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan awal. Ini umumnya diterima dan dikelola menjadi teknik pereda nyeri. Beberapa termasuk penghilang rasa nyeri, membiarkan kepang menggantung rendah dan menggunakan kondisioner tanpa dibilas.
Kepang biasanya tidak dikenakan sepanjang tahun dalam budaya Afrika. Mereka justru berganti-ganti dengan gaya rambut populer lainnya. Kepang sangat populer selama berbulan-bulan musim panas, dengan bulan Juni dan Juli menjadi waktu yang sangat populer untuk mengadopsi gaya rambut ini di Amerika Serikat. Selama kepang dilakukan dengan rambut sendiri, hal itu dapat diungkapkan sebagai bagian dari gerakan rambut alami. Adapun jenisnya seperti konmage adalah jenis potongan rambut jambul tradisional yang dikenakan oleh laki-laki Jepang. Hal ini paling sering dikaitkan dengan periode Edo di tahun 1603 sampai 1867 dan samurai, dan kebelakangan ini dengan pegulat sumo. Awalnya merupakan metode menggunakan rambut untuk menahan helm samurai di atas kepala dalam pertempuran dalam simbol status di kalangan masyarakat Jepang. Dalam konmage era Udo tradisional, bagian atas kepala dicukur. Rambut yang tersisa diminyaki dan diberi lilin sebelum diikat menjadi ekor kecil yang dilipat ke atas kepala dengan jambul yang khas. Pada periode Udo dari Keshogunan Tokugawa Jepang, demi menjaga perdamaian, keterlibatan, dan stabilitas, pria Jepang diwajibkan untuk mencukur bagian atas depan kepala mereka atau gaya rambut konmi, dan mencukur jenggot mereka, rambut wajah, dan kumis tepi abad ke-17. Sampai saat itu janggut dan rambut penuh telah dikaitkan dengan seni perang dan bandit di Jepang. Selama invasi Jepang ke Jeon, beberapa komandan Jepang memaksa orang Korea untuk mencukur rambut mereka dengan gaya rambut ini. Gaya rambut konjumek mulai ditinggalkan semenjak restorasi Meiji yang memulai modernisasi Jepang dengan budaya barat. Tadi saya juga menjelaskan tentang kepang kroket atau kepang kait, yang merupakan teknik untuk mengekepang rambut yang melibatkan merenda ekstensi rambut sintetis ke rambut alami seseorang dengan jarum kait. Sementara kepang kroket adalah hibrida kepang tradisional. Kepang ini dianggap lebih mirip dengan anyaman. Metode ini dikaitkan dengan gaya rambut Afrika. Dikenal dengan gaya protektif, teknik ini dapat membantu pertumbuhan rambut jika dirawat dengan benar. Kepang kait bisa dipakai secara lurus, keriting, dipelintir, atau dikepang. Rambut alami dapat dipelintir atau dikepang, tetapi paling sering ditata menjadi cornrow sebelum menempel rambut sintetis dengan menggunakan jarum kait rambut sintetis atau dalam bentuk kepang yang kemudian dilekatkan. Bagian dari ekstensi rambut dicengkeram dengan pengait dan ditarik melalui bagian bawah seperti cornrow. Dilakukan dari bagian rambut depan hingga belakang pada sudut 90 derajat. Proses ini biasanya memakan waktu 4-6 jam. Untuk perawatannya, melembabkan rambut dan kulit kepala dengan minyak atau kondisioner tanpa membilasnya adalah masalah pilihan tersendiri. Penyemprotan minyak ringan seperti minyak argan bekerja dengan baik dengan kepang kait karena bersifat ringan dan melembabkan. Pelindungan rambut ini biasanya dipertahankan selama tidur dengan menutupi dengan sal satin. Untuk melepas rambut sintetis, tarik ikatan di bagian atas ujung rambut sintetis yang dikepang atau dipelintir. Untuk melepaskan rambut sintetis, mungkin memerlukan gunting atau rambut kait yang bergelombang, lalu dipotong sedekat mungkin dengan simpul. Perawatan rambut seperti deep conditioning
membantu mencegah kerusakan rambut dengan mengembalikan kelembapan. Seperti saya sekarang yang dikepang ini akan membutuhkan perawatan khusus selama saya menjaga kepang rambut saya. Kebetulan sekarang karena saya mau berangkat ke Australia, kebetulan masyarakat Australia itu banyak yang menggunakan kepang sebagai hiasan rambut sehari-hari. Tapi tidak semua loh, hanya sebagian kecil. Biasanya mereka berlibur setelah holiday atau pergi holiday, mereka mengepang rambut dan menambahnya dengan aksesoris atau tambahan rambut sintetis. Nah, sekarang hampir sudah selesai di bagian sebelah kiri saya. Sudah terlihat ini sudah sangat rapi dan cantik. Terima kasih mbaknya. Ini kebetulan juga dibantu dengan temannya sekaligus saudaranya yang tinggalnya tidak jauh dari rumah mbaknya yang mau pakai kaos kuning. Jadi mbaknya yang satunya itu adalah tambahan untuk membantu, dan kebetulan dia datang dengan membawa sepeda motor, jadi karena hamil, jadi untuk kenyamanan saja. Kebetulan pada hari yang sama saya mau terbang ke Australia, dan di pagi hari saya mengepang rambut saya dengan tujuan agar tetap terlihat rapi. Karena kalau saya menggunakan kepang rambut sebelum hari keberangkatan mungkin agak sedikit berantakan karena sudah tidur begitu. Jadi terima kasih mbaknya sudah datang jam 7 pagi sampai selesai. Ini jam 7 pagi sampai jam 10. Dan setelah jam 10 mbaknya pulang dan saya langsung bersiap-siap dandan tipis-tipis menuju airport dan sarapan. Mbaknya juga belum sarapan loh. Sudah terlihat bagus kan? Jadi tidak ada rambut kecil-kecil yang keluar-keluar begitu, semuanya rapi masuk dalam kepang rambut. Dan kebetulan rambut saya itu panjang, jadi mbaknya itu sangat telaten sekali mengepang rambut saya sampai di akhir. Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak manfaat rambut dikepang? Di sini saya akan menjelaskan manfaat rambut dikepang, yang diantaranya adalah membantu pertumbuhan rambut. Pasalnya rambut kepang dapat mengunci hidrasi pada rambut sehingga membuat rambut tumbuh lebih cepat. Melindungi kulit kepala karena rambut kepang tidak perlu menggunakan alat-alat hair styling seperti catokan atau hair dryer. Lantas, apakah kepang merusak rambut? Gaya kepang memang digemari banyak orang, tetapi bila dilakukan secara berlebihan, gaya rambut ini bisa merusak rambut kamu loh. Saat ditarik terlalu kencang ke belakang, rambut bisa terlepas dari akarnya sehingga menyebabkan rambut bercabang, rapuh, dan merusak folikel rambut. Terus, apakah boleh mengepang rambut setiap hari? Jika kamu terus-menerus mengepang atau mengunci rambut, kemungkinan besar ujung rambutmu jadi mudah bercabang. Resiko rambut bercabang kerap diiringi gangguan lain seperti rambut kering dan rambut kusam. Tapi jika kamu merawatnya dengan baik, tentu hal itu tidak akan terjadi. Untuk rambut yang sudah smoothing, cara rambut smoothing agar tidak gagal adalah menghindari penataan
yang dapat mengubah bentuk rambut. Hindari mengikat rambut menjadi ponytail, kepang rambut, sanggul, atau cepol pada bulan-bulan pertama proses pelurusan rambut ya. Oh ya, hindari mengikat rambut saat tidur ya. Hal ini bisa mengakibatkan batang rambut bengkok dan patah. Lama-lama akar rambut akan rusak dan membuat rambut rontok, bahkan hingga menipis. Wah, jangan dong. Lanjut ke kepang rambut. Gaya rambut kepang nampaknya tak pernah hilang dalam tren panggung model. Berbagai variasi model kepang dieksplor agar rupa model fashion kian mempesona. History of cornrow braiding mencatat kepang cornrow adalah model kepang yang tertua di Afrika. Pertama kali ditemukan pada sebuah patung tanah liat yang dipahat pada zaman peradaban Nok di Nigeria sekitar 500 sebelum Masehi. Setelah itu muncul baru beberapa variasi model kepang. Pada zaman lampau, gaya rambut kepang di Afrika membawa berbagai makna. The Conversation menuliskan perempuan yang berasal dari Madagaskar akan meminta tolong kepada saudaranya untuk mengepang rambut sebagai simbol kuatnya ikatan pernikahan dalam keluarga. Disebutkan pula perempuan dengan gaya kepang berniat menarik hati calon pasangannya. Kepang rambut adalah tradisi yang diturunkan dalam keluarga. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis kepang ini mulai menyebar ke berbagai daerah karena perpindahan orang-orang Afrika ke benua lain. Kini model rambut kepang cornrow lebih identik gaya hip hop. Tak mengherankan, kepang itu telah menjadi bagian dari budaya populer yang semakin digemari kalangan selebritas dunia. Kepang paling banyak tahun ini Indonesia sendiri kan sudah dari zaman dulu punya gaya rambut model kepang. Tinggal variasi saja kita kombinasi dengan gaya rambut Amerika. Kiki menyebutkan bahwa kepang yang akan diaplikasikan akan lebih banyak mengadaptasi gaya Belanda, Prancis, dan Amerika. Namun dengan beberapa modifikasi, pasalnya menurutnya menata rambut seperti karya seni, butuh eksplorasi diri dan inovasi. Sama halnya dengan mempersiapkan koleksi gaya rambut yang akan dia bawa dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal itu disesuaikan dengan kondisi atau jenis rambut hingga bentuk wajah misalnya. Lanjutnya, wajah bulat dapat dikamuflase dengan menyisakan rambut kemudian dijatuhkan di bagian pipi kanan dan kiri. Dia menambahkan gaya kepang Messi atau model kepang tidak rapi atau acak-acakan juga akan semakin diminati. Nah, sekarang mbaknya sudah pindah di sebelah kanan saya dan dia sudah mulai mengkepang rambut saya dengan tambahan benang rambut atau rambut sintetis. Seperti apa hasilnya? Ikuti terus ya video ini. Ini kebetulan mbaknya lagi hamil, sudah terlihat buncit perutnya dan tetap mengkepang satu demi satu dengan sangat
udara. Inilah hasilnya.